Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian kami yang berjudul Karakteristik Edible Film Kolang-kaling dengan perbedaan jenis dan konsentrasi plasticizer tanpa proses pemanasan. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nindi Nadisa, beserta rekan saya Khairunisa akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian kami lebih dalam. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan informasi penting mengenai usulan penelitian kami. Pengemasan produk pangan merupakan suatu proses pembungkusan bahan pangan yang berfungsi melindungi bahan pangan dari penyebab kerusakan kimia, fisik, dan biologis. Plastik merupakan pengemas makanan yang banyak digunakan karena ekonomis, tetapi penggunaan material sintetis tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pada saat ini dibutuhkan penelitian mengenai bahan pengemas yang dapat diurai atau biodegradable. Penggunaan edible film. Edible film merupakan lapisan tipis kontinu yang terbuat dari bahan yang bisa dimakan dan dapat digunakan dengan cara pembungkusan, pencelupan, penyikatan, atau penyemprotan untuk memberikan penahanan yang selektif terhadap perpindahan gas, uap air, dan bahan terlalu serta perlindungan terhadap kerusakan mekanis produk. Berikutnya, edible film kolang-kaling. Komponen utama penyusun edible film dikelompokkan menjadi 3, yaitu hidrokoloid, lipida, dan komposit. Senyawa hidrokoloid sangat banyak terdapat di alam, salah satunya adalah polisakarida galactomannan yang banyak terdapat pada kolang-kaling. Edible film sebagai kemasan memerlukan sifat plastis, yakni elastis dan fleksibel. Edible film yang terbuat dari polisakarida memiliki kelemahan, yakni mudah sobek dan memiliki sifat mekanik yang kurang baik akibat elastisitasnya yang rendah. Dalam hal ini, plasticizer ditambahkan untuk meningkatkan sifat plastis, sehingga memperkecil kerapuhan dan sifat kaku dari edible film. Dalam penelitian ini, plasticizer yang dipilih adalah sorbitol dan gliserol. Menurut hasil penelitian perdana 2016 menunjukkan bahwa penggunaan sorbitol sebagai plasticizer memiliki nilai kuat tarik dan elongasi yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian Sitompul dan Zubaidah menunjukkan bahwa penambahan sorbitol 3% sebagai plasticizer memberikan hasil terbaik untuk sifat fisik edible film kolang-kaling. Menurut Koniwanti et al. 2014, penambahan gliserol pada edible film sangat berpengaruh pada bahan baku seperti kolang-kaling yang mengandung pati dan memiliki keuntungan karena mudah tercampur dalam larutan film serta terlarut dalam air atau bersifat hidrofilik. Pemanasan bahan dalam pembuatan edible film kolang-kaling bertujuan menjelatinisasi pati yang umumnya dilakukan pada suhu sekitar 65 hingga 70 derajat Celcius selama 25 menit. Dalam penelitian ini, pembuatan edible film kolang-kaling dilakukan tanpa pemanasan dengan tujuan mengetahui karakteristik yang dihasilkan. Apabila pembuatan edible film kolang-kaling yang dilakukan tanpa pemanasan memiliki karakteristik yang tidak berbeda secara signifikan terhadap pembuatan edible film kolang-kaling dengan proses pemanasan, maka proses pembuatan edible film dapat berlangsung lebih cepat dan lebih menghemat energi. Hal ini tentu akan berimplikasi produktivitas pembuatan dan rendemen edible film kolang-kaling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan karakteristik fisik edible film kolang-kaling dan sifat pelapisannya yang dihasilkan menggunakan proses pemanasan dengan tanpa proses pemanasan, serta memperoleh formulasi edible film terbaik dengan perbandingan konsentrasi jenis plasticizer dan tanpa proses pemanasan pada kolang-kaling. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui perbedaan dan pengaruh penambahan jenis dan konsentrasi plasticizer pada karakteristik edible film tanpa proses pemanasan.
Berikutnya, memberikan data formula edible film terbaik yang dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan pengembangan edible film di masa mendatang. Bahasan selanjutnya adalah rancangan percobaan. Rancangan lingkungan yang kami lakukan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap faktorial, di mana rancangan perlakuan terdapat dua faktor, yakni faktor pertama adalah jenis plasticizer dengan dua taraf, yaitu sorbitol dan gliserol, dan faktor yang kedua berupa konsentrasi plasticizer dengan 4 taraf, yaitu 3%, 5%, 7%, dan 10%. Pada percobaan ini, pengulangan perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali. Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini meliputi independent variable atau variabel bebas, yaitu jenis dan konsentrasi plasticizer yang ditambahkan. Kemudian dependent variable atau variabel terikat berupa hasil karakteristik fisik dan ketengikan bahan pangan yang dikemas. Lalu, controlled variable atau variabel terkendali berupa formulasi air dan kolang-kaling, permen susu yang digunakan, suhu ruang dan waktu simpan yang sama. Rancangan respon dan pengukuran pada penelitian ini yaitu respon dan pengukuran dalam uji karakteristik fisik edible film yang mana meliputi pengukuran respon warna dengan kromatometer, pengukuran respon aktivitas air dengan awimeter, pengukuran respon ketebalan menggunakan mikrometerskop, pengukuran respon kuadrik dan persentase pemanjangan atau elongasi menggunakan tensile strength tester, dan pengukuran laju transmisi uap air serta daya serap air menggunakan metode gravimetrik. Selain itu, juga dilakukan pengukuran respon ketengikan pada permen susu yang diaplikasikan edible film kolang-kaling hasil formulasi terbaik dengan menggunakan analisa bilangan TBA. Selanjutnya, pengolahan data hasil uji karakteristik fisik edible film dan bilangan TBA-nya dilakukan dengan analisis sidik ragam atau ANOVA dan dilanjutkan dengan uji post-hoc menggunakan uji Duncan pada taraf signifikansi 5% untuk mengetahui perbedaan nyatanya. Berikut ini merupakan model matematika dari rancangan percobaan kami, yakni dengan persamaan linear aditif yang mana kami menggunakan dua variabel, yaitu A dan B, di mana AI merepresentasikan pengaruh jenis plasticizer pada taraf ke I, sedangkan BJ merepresentasikan pengaruh konsentrasi plasticizer pada taraf ke J. Selanjutnya, tabulasi dari kombinasi taraf perlakuan jenis dan konsentrasi plasticizer yang kami gunakan dalam pembuatan edible film kolang-kaling percobaan ini ditunjukkan pada tabel 1. Faktor pertama yakni jenis plasticizer terdiri dari taraf perlakuan gliserol yang dilambangkan dengan A1 dan taraf perlakuan sorbitol yang dilambangkan dengan A2. Sedangkan faktor kedua yaitu konsentrasi plasticizer yang ditambahkan meliputi taraf perlakuan 3% yang dilambangkan dengan B1, 5% B2, 7% B3, dan 10% B4. Dengan jumlah ulangan perlakuan sebanyak 3 kali ulangan, maka pada rancangan percobaan ini didapatkan total unit perlakuan sebanyak 24 unit perlakuan. Demikian rancangan percobaan usulan penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih, semangat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.